Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, amin. Mari saudara yang mau bersyukur, saudara yang memuji Dia, sama-sama kita ikuti ibadah ini dan kita berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi hatimu, nyatakan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, senang hati kami menyembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, tiada seperti Kau Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan, sembah kami di hadapan mezbah Tuhan saat ini. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk terpaut dengan hati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Saat ini rasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biar dari hatimu ada ucapan syukur. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Shalom, apa kabar kita semua, orang-orang hebat? Dan hari ini kita kembali berjumpa lewat pelayanan YouTube GBRM Ciputra. Saudara, karena pemerintah telah mengumumkan untuk kita tidak melakukan ibadah tatap muka, maka hari ini kita tidak melakukan ibadah tatap muka baik di Hotel Ciputra maupun di Dan Mogot. Nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut lewat IG GBRM Ciputra. Tapi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dari mana datangnya berkat. Karena hari-hari ini banyak orang bingung. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Bagaimana saya bisa diberkati?
dengan aturan masalah yang sampai hari ini belum juga terselesaikan. COVID-19 yang mengalami kelonjakan, jumlah kematian bertambah, jumlah orang yang terpapar sakit bertambah, rumah sakit semua penuh. Bahkan untuk membeli oksigen pun sulit. Dan hari ini tabung pun tidak ada, tabung oksigen pun tidak ada. Ada orang bilang kita akan kembali di PHK. Tidak ada kantor yang buka, tidak ada usaha yang diizinkan untuk beroperasi kecuali itu kaitannya dengan kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Tetapi work from home hari ini dikatakan 100% kantor-kantor tutup. Saudara, banyak orang berkata bagaimana kita bisa diberkati. Hari ini saya ingin bicara tentang bukan hanya berkat materi, berkat jasmani. Tapi saya akan bicara tentang berkat damai, berkat sukacita, berkat kesehatan, dan juga berkat materi. Dan dari mana semua berkat itu datang dalam hidup kita. Dan saya akan bukakan ada 3 hal dari mana berkat itu datang. Berkat damai, berkat sukacita, berkat materi dalam hidup kita. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami sampai saat ini masih sehat, kami masih bisa bernafas, bahkan kami masih bisa melihat tayangan ini. Tuhan, kiranya mau selalu hadir ada di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, itu karena Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada saat ini, bahkan kami masih bisa menyaksikan tayangan ini, itu juga semua karena Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati kami lewat firman-Nya. Lewat perjamuan kudus sebentar kami percaya waktu kami makan roti dan minum air anggur, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lakukan dalam hidup kami. Mujizat terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan tolong kami. Karena itu kami mau buka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kami, benteng hidup kami. Firman Tuhan adalah berkat yang luar biasa untuk hidup kami, bahkan masa depan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana datangnya berkat? Bukan hanya bicara materi, tapi ada damai, sukacita, kemenangan, jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Betul ada berkat yang datangnya dari iblis, dari setan. Tapi saya nggak mau bahas itu saudara. Karena kalau setan memberi, iblis memberi, saya pastikan dia tidak memberi dengan cuma-cuma. Ada take and give. Kalau dia kasih sesuatu, dia akan ambil sesuatu dari hidup kita. Dan kita tahu, ujung-ujungnya kita akan binasa. Jadi jangan pernah sekali-kali saudara, sekalipun kita ada dalam keadaan kepepet, sekalipun kita ada dalam keadaan mungkin saat ini sulit, kita sedang susah, jangan sekali-sekali saudara terima berkat, terima upah dari si jahat iblis setan.
Tapi kita mau hari ini mendengarkan berkat yang Alkitab katakan, ajarkan kepada kita. Dari mana datangnya itu berkat? Saudara, yang pertama, saya mau ingatkan saudara hari ini kata firman Tuhan, bahwa berkat itu yang pertama karena datangnya itu karena kita berusaha, karena kita mengusahakan segala sesuatunya. Kita mau bekerja mencari berkat itu. Jadi yang pertama, berkat itu datang karena usaha kita. Karena kita bekerja, karena kita mau mencari, maka berkat itu datang dalam hidup kita. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini saudara, jangan lagi saudara menyerah, jangan lagi saudara putus asa, malas-malasan, jangan lagi saudara tidak lagi berbuat apa-apa. Selama saudara mau terus berusaha, selama saudara mau terus bekerja, mencari, saya pastikan janji firman Tuhan itu akan digenapi. Saudara akan mendapatkan apa yang saudara mau. Saudara akan menerima upah dari jerih payah saudara, dari pekerjaan saudara. Jadi yang pertama, berkat itu datang dalam hidup kita karena kita cari, karena kita berusaha, karena kita bekerja. Dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6 katakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Karena si petani ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada upah. Ada berkat dari usaha kita. Pekerjaan kita, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amsal 12 ayat yang ke-24 katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan malas, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada satu brand yang terkenal, dia punya slogan, just do it. Lakukan saja saudara bagian kita. Kalau hari ini kita lihat ada begitu banyak peraturan yang membuat kita tidak bisa bekerja. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya melihat ada seorang anak muda. Ketika dia di PHK. Dia bingung. Harus berbuat apa. Tetapi dia tidak pernah mau menyerah. Akhirnya dia mulai belajar bagaimana caranya untuk berbisnis online. Dan saya pastikan hari ini dia diberkati. Dia bisa bertahan hidup. Ada penghasilan. Dia suruh istrinya masak. Istrinya kebetulan jago buat kue, roti. Dan akhirnya mereka dari yang tadinya seorang pekerja dengan punya penghasilan 9-10 juta. Dia mulai berbisnis online. Lewat usaha rotinya. Hari ini dia punya penghasilan sebulan kurang lebih bisa sampai 15-16 juta. Yang tadinya gajinya hanya 9-10 juta sebelum COVID. Tetapi dia tidak menyerah sekalipun dia sempat stres ketika dia di PHK. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Istrinya bisa buat roti, dia buka bisnis online dan hari ini penghasilannya kurang lebih 15 juta sebulan. Dia bisa bertahan hidup, bahkan dia mempunyai penghasilan lebih dari sebelum COVID. Just do it. Jangan menyerah, belajar saudara. Damai itu harus kita cari.
Harus kita usahakan. Damai yang sesungguhnya datangnya dari atas, dari Dia, Tuhan. Sukacita itu datangnya dari Dia, Tuhan. Tetapi juga kita harus berusaha. Damai sukacita itu tidak datang sendiri dalam hidup kita, saudara. Kita harus usahakan cari Dia, temukan Dia, temukan wajahnya dalam hidup saudara. Sampai akhirnya saudara diberkati, ada damai dan sukacita. Bukankah firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikannya kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Matius 7 ayat 7. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus berusaha mencari Raja di atas segala raja, untuk mendapatkan damai dan sukacita dalam hidup kita. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ada bagian kita, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti mencari, jangan berhenti bekerja, saudara. Jadi berkat itu datang yang pertama karena kita berusaha, bekerja, mencari. Tetapi Tuhan, Alkitab katakan, selama kita mau terus berusaha, bekerja, berjuang, ada upahnya. Semuanya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi dengan kata lain saya cuma mau kasih semangat buat saudara. Selama kita mau terus bergerak, berjuang, bekerja, berusaha, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bilang ada upahnya. Ketika kita mencari, kita mendapat. Karena jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, saya kemarin ketemu dengan seorang anak muda, seorang pengusaha. Dia punya usaha cuci mobil dan poles mobil yang cukup terkenal di Jakarta dan cukup besar, banyak cabangnya. Dan akhirnya kami jadi berteman. Saudara, sejak COVID dia harus mem-PHK-kan karyawannya kurang lebih sekitar 700. Bukan jumlah yang kecil. Bahkan dia bilang dia harus kasih pesangon kepada mereka. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berusaha, berjuang. Dan akhirnya dia buka tempat kopi, tempat roti yang boleh dikatakan laris manis. Dan dia hari ini bisa bertahan. Dia bisa tetap diberkati. Saya melihat wajahnya ketika dia bilang, saya harus mem-PHK-kan 700 dan saya harus kasih pesangon. Tidak ada raut kecewa di mukanya. Dia tidak kecewa. Dia bilang selama kita mau terus berjuang, berusaha, pasti ada jalan. Dan saya diberkati. Selama kita mau berusaha, saudara, pasti ada jalan. Ada upah yang akan kita terima. Jangan berhenti. Just do it. Jangan menyerah. Terus berjuang. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau memang kita harus mulai lagi dari bawah, no problem. Kita start lagi mulai dari bawah. Tetapi ingat, sedikit demi sedikit nanti akan jadi bukit. Kita mulai dari bawah. Semua harus dimulai juga dari bawah. Tapi kalau kita mau terus bergerak, berjuang saudara, berusaha, nanti kita akan lihat pelan mungkin, tapi pasti kita akan naik. Karena janji Tuhan, kita naik bukannya turun. Ingat Adam pun ketika ditempatkan di Taman Eden, Tuhan bilang apa? Dalam Kejadian 2 ayat 15.
Mereka ditaruh di sana untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita punya tugas, jangan berhenti berusaha. Di masa-masa sulit, di masa-masa yang banyak orang katakan yang penuh dengan ketidakpastian, saudara jangan menyerah. Berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Karena apa? Selalu ada jalan dan ada upah bagi orang yang mau bekerja. Jangan menyerah saudara. Jangan saudara, bahasa kerennya Inggrisnya give up. Tuhan bilang ada upah waktu kita mau bekerja dan berusaha. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha. Tidak ada rasa puas tanpa bekerja keras. Karena sukses kita tergantung dari usaha kita. Maju terus saudara. Jangan saudara izinkan hari-hari ini semua berita membuat saudara takut untuk melangkah, berusaha. Ada Tuhan yang sudah menyiapkan berkatnya, upahnya ketika kita mau melangkah, ketika kita mau berusaha. Yang kedua saudara, yang kedua, dari mana datangnya itu berkat? Yang kedua, berkat itu datang dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berkat yang kedua itu datangnya dari atas. Tuhan sendiri yang memberikan dan memberkati kita. Saudara percaya bahwa kita punya Allah yang hidup? Saudara percaya hari ini, dengarkan baik-baik kalimat ini, Tuhan bisa take over hidup saudara? Tuhan bisa ambil alih hidup saudara. Tuhan bisa ambil alih pekerjaan saudara. Sehingga saudara tetap diberkati. Jadi berkat itu yang kedua datangnya dari atas. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Karena itu saudara, jangan saudara berkecil hati. Jangan saudara putus asa. Jangan saudara kecewa. Seolah-olah saudara seperti tidak punya pengharapan, tidak mempunyai pengharapan. Sedangkan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berkat yang kedua kita bisa dapat itu karena berkat itu datangnya dari atas. Ada berkat yang kita usahakan, kita bekerja, dan ada upah yang kita terima. Tapi berkat yang kedua itu datangnya dari atas. Tuhan sanggup berkati kita. Tuhan sanggup kirim burung gagak saudara. Tuhan sanggup kirim raja-raja untuk memberkati saudara. Saudara percaya? Hari ini Tuhan sanggup kirim orang. Bahkan yang mungkin saudara tidak kenal untuk bisa memberkati saudara. Untuk bisa membuka peluang bagi usaha saudara. Jangan saudara berkecil hati. Jangan saudara kecut menghadapi semua masalah tekanan yang ada. Karena Tuhan sendiri sanggup memberkati kita. Satu kali saudara, saya sedang saya sering kumpul dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan. Di masa-masa COVID ini saudara, kita suka gantian traktir. Kita kumpul, pastinya kita mematuhi protokol kesehatan. Tapi untuk mengisi waktu-waktu kosong, kita kumpul, kita ngobrol, sharing, kita saling menguatkan. Nah, kita kumpul pastinya di tempat, ya entah di rumah makan atau di tempat kopi. Ya. Dan kalau kita kumpul, kita bayarnya gantian. Kalau hari ini saya yang bayar,
Besok kalau kita kumpul, teman saya yang satu bayar. Besoknya lagi kalau kita kumpul, teman hamba Tuhan yang satunya lagi bayar. Nah, ini ada kesaksian dari teman saya. Saat giliran dia, saat kita mau kumpul dan saatnya giliran dia untuk membayar, mentraktir kita. Ya. Saat itu juga di waktu yang bersamaan, tagihan cicilan mobilnya, rumahnya itu datang. Tapi kita sudah dari beberapa hari membuat janji untuk kita ketemuan lagi. Saudara, dia lagi berdoa, Tuhan, saya harus bayar cicilan rumah, saya harus bayar cicilan mobil. Dan hari ini adalah giliran dia untuk mentraktir teman-teman hamba Tuhannya. Termasuk saya. Dia hanya berdoa. Dia hanya berdoa. Betul, bisa saja dia bilang gini, aduh jangan hari ini ya, di lain waktu saja. Bisa dia katakan itu, saudara. Tetapi dia merasa tidak enak karena kita sudah menyiapkan waktu dari beberapa hari sebelumnya untuk bertemu. Dia hanya berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Supaya dia bisa mendapatkan berkat lebih untuk mentraktir teman-temannya. Apa yang terjadi, saudara? Kita kumpul di satu tempat dan kebetulan tempat itu yang punya anak Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan kumpul ngobrol dan ini adalah hari waktunya untuk dia bayar, mentraktir kita teman-teman hamba Tuhannya. Dan saat itu juga dia harus membayar cicilan mobil dan cicilan rumah. Apa yang terjadi? Tuhan tolong dia. Ketika sudah waktunya mau bayar, tiba-tiba pemilik tempat makan itu muncul. Dan ketika dia melihat kami hamba-hamba Tuhan kumpul, singkat cerita saja, kami tidak boleh bayar. Lalu akhirnya teman saya ini bersaksi. Dia bilang kalimatnya adalah, Tuhan take over. Di saat itu dia harus bayar cicilan rumah, cicilan mobil, tapi dia juga harus sudah janji mentraktir teman-temannya. Dia sudah punya uang untuk bayar cicilan rumah, cicilan mobil, tapi dia tidak punya uang lebih untuk mentraktir teman-temannya. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ini yang saya mau katakan, berkat itu bisa datang dari mana saja. Dari atas Tuhan sanggup kirim berkat yang tidak mungkin. Yang tidak pernah terfikir, terbesit di dalam hati kita, terucap, Tuhan sanggup berikan dengan cuma-cuma. Dan dia punya kalimat, Tuhan take over. Waktu mau dibayar, si pemilik tempat makan itu bilang, tidak usah. Bahkan luar biasanya, saudara. Sebelum kami pulang, kami dibungkusi makanan. Kami semua hamba-hamba Tuhan diberi berkat. Pulang bukan dengan tangan hampa, bahkan pulang diberkati. Lihat cara Tuhan memberkati kita. Saudara percaya Tuhan sanggup berkati saudara? Tuhan sanggup kirim burung gagak untuk memberkati saudara. Tuhan sanggup kirim raja-raja juga untuk memberkati saudara. Kalau saudara hari ini punya usaha dan saudara kebingungan, berdoa, percayalah Tuhan sanggup bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan sanggup kirim orang-orang yang tidak pernah terfikir, terucap, terbesit di dalam hati saudara untuk membuka peluang, untuk juga bisa memberkati usaha saudara, memberkati hidup saudara. Firman Tuhan katakan, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Karena itu, saudara, jangan berhenti berdoa hari-hari ini. Di masa-masa sulit, jangan berhenti berdoa. Carilah Tuhan sampai saudara dapat.
Karena dialah yang sanggup memberkati saudara dengan berkat yang sempurna. Damai, sukacita, bahkan berkat materi. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Ingat firman Tuhan dalam Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup kirim dari langit berkatnya yang melimpah. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mau ingatkan, Tuhan Yesus sanggup memberkati dan mengirim berkat itu datang sampai ke tempat di mana saudara berada. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Katakan amin dengan suara yang keras. Karena dia sanggup menolong kita. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama berkat itu Alkitab katakan, karena kita berusaha, kita bekerja mencari ada upah. Jangan pernah menyerah, terus lakukan bagian kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berusahalah. Dan yang kedua, berkat itu datang dari Tuhan. Terkadang kita tidak perlu buat apa-apa, Tuhan kirim berkat itu. Percayalah, dia Bapa yang baik, dia pasti akan selalu memelihara hidup kita. Dia akan menuntun langkah kita. Untuk mendapatkan apa? Berkatnya, tanah perjanjian. Yang ketiga saudara, berkat yang ketiga. Dalam Lukas 6 ayat 38 katakan begini. Dari mana datangnya berkat? Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berkat yang ketiga, yang bukan hanya bicara damai, sejahtera, sukacita, tapi bahkan berkat materi. Itu hari ini kita terima, kita dapat karena apa yang kita tabur, saudara. Apa yang kita beri, kita akan tuai. Karena itu berkat yang ketiga datang karena apa? Karena apa yang kita lakukan sebelumnya. Saya punya teman hamba Tuhan. Dia punya kesaksian, dia bilang begini, ketika dia sedang melayani, dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang merindukan, hamba Tuhan dari daerah ini merindukan sebuah jam tangan. Karena selama ini dia tidak punya jam tangan, dia ingin sekali memakai jam tangan atau memiliki jam tangan. Sampai akhirnya bertemulah hamba Tuhan daerah ini dengan teman saya, hamba Tuhan juga. Dan ngobrol-ngobrol dan waktu ditanya, dia bilang dia ingin sekali memiliki jam tangan. Kebetulan teman saya hamba Tuhan ini memakai jam tangan Casio. Bukan Casio orang, tapi jam tangan Casio yang dia beli. Dan akhirnya dia copot jam tangan Casio-nya itu, mungkin harganya sekitar, kalau jam tangan Casio berapa sih? Mungkin 3 juta, ada juga yang mahal, atau 2 juta lebih. Ada juga yang 1 juta lebih. Dia lepas jam tangannya, dia kasihlah hamba Tuhan dari daerah ini sebuah jam tangan. Senang sekali hamba Tuhan ini. Senangnya luar biasa. Saudara, berapa tahun kemudian, ketika dia lagi melayani Tuhan di sebuah gereja besar, selesai pelayanan, teman saya ini diajak makan. Lalu ketika diajak makan oleh seorang pengusaha,
Pengusahanya bilang begini, Pak, saya saat ini lagi susah. Tapi saya diberkati dengan khotbah Bapak. Saya belum bisa memberi lebih. Tapi apa yang saya punya saya pengen kasih buat Bapak. Di meja makan itu saudara, hamba Tuhan ini melepaskan jam tangannya. Dan dia berikan kepada teman saya hamba Tuhan. Yang saudara hari ini, jam tangan itu nilainya luar biasa. Sangat mahal. Bahkan kalau dia jual jam tangannya hari ini, dia bisa beli kendaraan. Bukan sekedar kendaraan yang biasa-biasa, kendaraan yang bagus. Dan ketika kami ngobrol, dia bilang, kebetulan dia pakai itu jam tangan. Dia bilang, jam tangan ini saya dapat dari Tuhan. Karena sebelumnya saya pernah menabur. Saya pernah memberikan sebuah jam tangan kepada hamba Tuhan yang saat itu dari daerah pedalaman yang merindukan sebuah jam tangan. Dan dia lepas jamnya, dia berikan. Dan apa yang dia tabur, dia tuai. Sekalipun waktunya itu terjadi beberapa tahun kemudian. Tetapi saya mau katakan, hari ini berkat yang ketiga itu datang karena kita sebelumnya pernah menabur. Jangan berhenti untuk berbuat baik, saudara. Jangan berhenti untuk menabur. Jangan pernah takut untuk menolong orang lain. Karena apa? Apa yang kita tabur kita akan tuai. Matius 6 ayatnya yang keempat katakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Jangan takut untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut untuk menolong orang yang susah. Jangan takut untuk menolong, membantu keluarga kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pada waktunya nanti kita juga akan menuai yang baik. Apa yang kita tabur. Hari ini saudara, jangan pernah saudara takut untuk tidak diberkati. Jangan ambil jalan pintas. Saudara cari berkat dari si jahat, iblis, setan. Jangan. Karena dia ujung-ujungnya akan membunuh dan membinasakan kita. Bahkan mengambil segala sesuatunya dari hidup kita. Tapi ingat firman Tuhan bilang. Alkitab katakan, berkat itu kita terima karena kita berusaha bekerja. Dan waktu kita berusaha dan bekerja, kita pasti akan mendapatkan upahnya. Yang kedua, Tuhan sendiri yang mengirim berkat itu datang kepada kita. Saya teringat juga, saya tambahkan satu kesaksian. Ada teman saya hamba Tuhan, waktu dia sakit COVID, saya teringat nih saudara. Tidak ada pelayanan, satu keluarga sakit. Sedangkan dia hidup dari pelayanan. Tapi saudara percaya, selama dia sakit dan isolasi mandiri, Tuhan bisa kirim burung gagak untuk setiap hari. Ada orang-orang yang Tuhan gerakan mengirim makanan, bahkan sampai melimpah. Mereka harus bagikan kepada tetangga mereka karena banyaknya makanan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua berkat itu dari Tuhan, datangnya dari atas. Tuhan sanggup memberkati dan mengirim berkat itu. Jadi jangan pernah saudara khawatir dan takut. Jangan isi
hati kita, hidup kita ini dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena saudara takut tidak diberkati, tidak bisa makan, tidak bisa membiayai anak-anak kita, membiayai kehidupan kita. Ada Tuhan yang sanggup kirim berkat. Tugas kita hari ini percaya, minta kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berkat itu akan datang kepada kita karena sebelumnya kita pernah menabur. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, tetaplah menabur yang baik. Tetaplah memberi sebisa mungkin. Oh, ada kalimat juga yang bagus saya dapat. Di saat orang-orang mengharapkan untuk menerima sesuatu, beranikah saudara hari-hari ini justru sebaliknya, saudara mau berani memberi. Di saat orang sedang membuka tangannya, mengharapkan sesuatu, tapi saudara berani memberi, mengulurkan tangan dan memberi, memberkati sesama, memberkati pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang baik itu akan selalu kembali dan kembali dan kembali. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi ingat, saudara yang menyaksikan YouTube ini, saudara adalah orang-orang yang pasti diberkati. Lakukan bagian saudara, just do it. Tuhan sanggup berkati saudara. Dan ingat, jangan berhenti untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan, dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kembali saya ingatkan, saudara bisa pakai roti biasa, roti tawar untuk pengganti hosti. Saudara bisa pakai teh tawar atau sirup untuk sebagai pengganti air anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman, dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin tidak diberkati, karena selama kami mau berusaha, bekerja, firman Tuhan katakan ada upah. Ada upah. Firman Tuhan katakan, selama kami mau bergerak, kita akan mencari, kita akan pasti mendapatkan. Dan berkat yang kedua, kembali kami diingatkan, Tuhan sanggup kirim burung gagak, Tuhan sanggup kirim berkat itu sampai ke tempat di mana kami berada. Tuhan sanggup kirim orang-orang yang akhirnya membuka peluang usaha, yang sanggup untuk memberkati hidup kami, membuat usaha pekerjaan kami maju. Tuhan sanggup kirim burung gagak itu datang. Berkat itu datang dari mana saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kami. Berkat yang kami terima hari ini, karena sebelumnya kami telah menabur. Karena itu kami tidak akan pernah mau berhenti untuk melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati. Selalu ada berkat dalam hidup kami. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kalau saat ini ada yang memerlukan damai, Tuhan berikan damai dan sukacita juga yang melimpah. Kalau ada yang punya masalah, Tuhan pasti akan buat mujizat. Tuhan akan berikan jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu.
Tiba saat untuk kami menerima perjamuan yang kudus. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa. Tetapi roti itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur itu adalah darah Yesus yang telah tertumpah. Dan kami percaya ada kuasa di dalamnya. Waktu kami makan roti dan minum air anggur, kami percaya ada kuasa yang masuk dalam tubuh kami. Yang bekerja dengan luar biasa. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap di langit terbuka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang mendatangkan kemenangan. Kami buka hati kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkan segala sesuatunya. Mari sekali lagi saudara bisa siapkan roti untuk sebagai pengganti hosti. Dan saudara bisa pakai teh tawar atau sirup untuk sebagai pengganti air anggur. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman. Karena kita percaya ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Maka segala penyakit, kalau kami sakit, sembuh. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Masalah kami selesai. Ada jalan keluar, ada kemenangan. Karena Tuhan memberkati kami. Dan kami akan terus diberkati sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kekayaan kami. Tapi kami mau selalu andalkan Tuhan. Karena kami ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan yang kudus. Kami semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan, sekarang kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan menerima doa berkat. Dimanapun saudara berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkan mata hati kita dan angkat kedua belah tangan kita tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Dan katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang engkau minta di tahun ini, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan tetap terhubung lewat YouTube channel GBI Rem. Karena masih kita tidak diizinkan untuk ibadah tatap muka. Jadi saudara tetap melihat, terhubung dengan IG GBI Rem Ciputra. Tuhan Yesus memberkati.